Oke guys, jumpa lagi dengan saya Riansi Sniper Syariah ya. Pertemuan kali ini kita akan coba bahas tentang apa itu olahraga menembak bench press. Tapi ini khusus untuk newbie ya. Kalau untuk para senior ya pasti udah pada tahu lah. Ini untuk teman-teman yang baru mengenal dunia bench press ini. Nah, baru gitu. Kalau untuk para senior ya pasti udah pada tahu lah, gitulah. Sabdi mau ditanyain apa? Penjelasannya Ji mengenai olahraga menembak bench press itu seperti apa Ji? Olahraga bench press itu olahraga duduk dengan senapan yang ada alat untuk menopang senapan. Nah, itulah segitu, cuman segitu. Jadi dalam olahraga BR ini Ji, kita itu duduk istirahat. Nah, senapan itu udah dipegang, yang belakang dipegang oleh sandbag. Bukan sandbag, nah sih lihat nutukang teh rear rest atau sandbag juga boleh. Di depan itu front rest biasanya. Cuman gitu, jadi kita itu cuma duduk, terus si senapan itu udah benar-benar kokoh. Nah, cuman gitu kan, gampang. Jaraknya 25 meter, itu targetnya ada 25 poin. Nembaknya kita bebas, yang penting waktunya cukup. Jadi dalam satu pertandingan yang regulasi itu biasanya 20 menit. Jadi mau beres atau tidak dalam 20 menit itu ya udah di stop. Dan selama 20 menit itu kita itu boleh melakukan apapun, mau ngopi, mau minum susu kopi, mau makan, boleh selama 20 menit itu ya. Tapi ada satu aturan, namanya kita bench press. Jadi kita itu olahraga duduk. Kalau kita sampai mengangkat ya, ini kan kita duduk nanti, terus kita ngangkat gini lebih dari 15 cm, nah itu langsung diskualifikasi. Kalau misalnya seandainya nih kita tuh nggak punya alat Ji untuk menembak bench press, nah, itu seperti apa Ji? Apakah kita harus beli dulu atau kita minjem atau gimana Ji? Pasti si atlet itu kan udah punya equipment sendiri-sendiri. Jadi kalau ada yang baru mau belajar, nah baru mungkin coba-coba dulu, coba punya temennya, punya siapa gitu. Jadi apa ya, pasti setiap atlet tembak itu pasti punya equipmentnya Di. Nggak mungkin kalau nggak, karena BR itu BR itu kemampuan kita untuk menguasai unit tersebut gitu. Jadi karakter unit kan beda-beda. Kalau kita tiap mau nembak pinjem ya, untuk adaptasinya susah kayaknya gitu. Kalau misalnya mau bikin sendiri itu bisa Ji? Bisa banyak senapan, banyak chamber juga yang bagus, banyak. Kenapa teman-teman lebih memilih ke produk kita? Ya mungkin karena kepercayaan teman-teman aja sih sebenarnya. Terus rata-rata di lapangan yang banyak masuk gitu ya, banyak masuk juara ya chamber kita juga gitu. Makanya dari situ juga teman-teman lebih menyimpulkan bahwa senapan kita itu senapan terbaik lah untuk saat ini. Selain itu ada lagi nggak mungkin yang harus disiapkan untuk pemula ya dia? Untuk pemula alhamdulillah. Untuk pemula itu yang pasti kita itu datang ke lapang dengan full ya. Contoh, jangan sampai nanti kita datang ke lapang nanti Haji kepalanya ketinggalan, nanti yang di lapang itu semuanya kabur. Pokoknya untuk pemula datanglah ke lapang dengan
lengkap lah, jangan ada yang ketinggalan, jangan sampai ketinggalan kaki, tangan, kepala, bahaya nanti ya. Teman-teman gitu kan. Yang penting datang dulu ke lapang. Kalau masalah equipment untuk belajar itu kita bisa pinjem dulu lah, bisa coba-coba dulu. Nah ini stop coba gitu Ji. Berarti itu harus punya PIN dulu atau seperti apa Ji? Gak usah, kalau ada temen kayak Haji, Rian suka ke lapang kan ya. Nah nanti ikutlah, nanti pas nembak itu kan jenuh. Nggak mungkin selamanya Rian terus dari pagi sampai sore latihan terus kan jenuh. Pasti ada nembak, istirahat. Nah nanti Haji nyobain, terus tanya-tanya. Biasanya Rian gitu dulu. Nanya-nanya, ini gimana. Nanti diajarin, oh ini gini. Nah baru tertarik di situ. Mulai tertarik, mulai nyoba serius, mulailah terus gila-gilaan lah gitu. Equipmentnya ganti-ganti terus kan gitu. Kalau untuk pemula sendiri Ji, itu apakah bisa untuk mengikuti kompetisi bench press atau harus memang yang sudah profesional Ji? Enggak. Di menembak itu khususnya untuk contoh ya ada event ya silakanlah daftar. Itu untuk melatih mental kita, karena yang pertama di BR itu mental dulu sebenarnya, mental dulu. Karena uniknya olahraga menembak itu kan beda dengan olahraga yang lain gitu. Kalau olahraga yang lain kan musuh itu di depan kita, jadi kayak bulu tangkis musuh itu di depan kita. Kalau menembak itu musuhnya itu di samping kita, jadi kita itu sebenarnya nggak punya musuh. Di samping di sini temen, ya mungkin pada saat di lapang kita berburu nilai yang terbaikan gitu. Tapi tetap walaupun ini saingan kita ya tetap aja ngobrol, karena pada saat tembak itu musuh terbesarnya itu adalah diri kita sendiri Ji. Jadi kadang orang teh sabar anginnya belum pas gitu ya, karena ada si juri ya teriak 5 menit lagi langsung aja tembak. Nah itu salah. Tenang aja, karena musuh dalam menembak itu ya diri kita sendiri. Kalau musuh menembak di depan kita itu perang Ji, bukan olahraga sih. Bahaya dah. Itu Ji. Ada kelas-kelasnya nggak Ji ya kalau misalkan kita sebagai pemula itu? Ada open, ada Dika. Oh iya, bagus. Sana dulu ya. Pokoknya gini dulu, oke? Nah, jadi kelas pemula untuk BR rata-rata sekarang itu yang baru aja yang langsung masuk. Jadi nggak disangka pas baru langsung juara. Karena BR itu unik, jadi nggak kayak olahraga yang lain gitu. Kalau kita lagi beruntung ya bisa gitu. Cuacanya pas di lajur kita bagus, yang lain anginnya kenceng kan kita menembak tengah, yang lain koreksi dari mana bisa gitu. Jadi sebenarnya BR itu unik deh. Hal apa yang paling sulit sih kalau untuk pemula nih yang mau menembak bench press itu? Justru untuk pemula itu bukan sulit sih. Jadi Rian juga kan sejak menekuni dunia BR ini nih, kan banyak teman-teman yang suka hunting dulu, terus ke Rian nanya, Yan ayeuna didinya miluan olahraga naon? BR. Oh BR kumaha sih? Nembak 25 meter kata Rian teh. Dia kan bilangnya cenah gampang. Oh karena pemburu itu rata-rata nembaknya itu 100 meter di 45 meter. Justru untuk yang baru itu mereka itu punya perasaan bahwa nembak BR itu gampang, udah duduk, senapannya disimpen, kokoh lagi. Tapi pas nyoba, cok titik lapang, baru dia teh gini, aduh, gitu. Kalau di Indonesia sendiri Ji, itu tokoh-tokoh siapa aja Ji? Maksudnya orang-orangnya siapa aja? Yang apa? Senior atau yang sekarang kan soalnya uniknya di BR itu Ji, kita itu transisinya cepet. Jadi nggak dulu yang ini senior ya,
ada senior tapi muncul yang baru kalah sama yang baru, itu yang muncul kan yang baru. Jadi di BR itu memang ada senior yang udah tahu aturan semuanya ya, biasanya rata-rata mereka itu udah jadi juri kalau sekarang. Kalau senior yang paling senior di BR itu ada Om Terano Baja, itu guru saya itu. Om Terano Baja itu dulu sering ngajarin Korean kayak gimana sih cara nembak BR itu. Nah itu paling senior dan sampai sekarang dia itu konsisten. Tiap ada event kalau nggak dikasih trouble ya pasti dia juaranya gitu. Kalau untuk wadahnya sendiri itu atau pihak mana sih yang mengadakan kompetisi ini itu? Dari baik PB. di Bandung, Dari ataupun PB di pasti Indonesia. ya. Kalaupun ada perusahaan-perusahaannya kayak perusahaan apa bikin event gitu, itu pasti harus ke PB dulu, nanti PB daerah izin ke PB pusat sih. Kalau sih ya rokoting gimana? Ini kan olahraga yang apa ya, disebut olahraga mewah gitu ya. Betul. Nah kalau misalnya memang ya olahraganya memang orang-orang yang tertentu gitu di Si teman nanya kenapa sih olahraga ini itu menjadi olahraga yang cukup menarik buat Haji gitu? Oh, Apakah kan itu kan orang mau usaha. Kata. Jadi apakah gini. karena ada hadiahnya gitu? Oh enggak, hadiahnya pasti, prestasinya pasti. Jadi karena olahraga ini itu kan untuk orang Indonesia itu tidak terlalu populer, jadi khusus di kalangan tertentu. Nah biasanya kalau udah di kalangan tertentu kan, kalau kita masuk ke sana saingannya itu lebih sedikit sih. Jadi kita itu baru ke sana aja udah muncul kan gitu. Beda dengan olahraga maaf jangan sebutin olahraga itu kan harus tanding dulu kemana-mana baru bisa terkenal. Kalau nembak itu enggak, kita turun ke lapang terus kita equipment yang bagus, terus adaptasinya cepet, juara udah, kita bisa ikut ke kejuaraan manapun, terus supportnya dari KONI juga bagus gitu. Kalau untuk kejuaraan BR sendiri Ji, ini di Indonesia yang paling favorit itu di mana? Waduh kan semua sih, tapi rata-rata kan Mana gitu? PB itu kan di Jakarta, rata-rata di Senayan Jakarta itu pasti jadi favorit, dari mana-mana se-Indonesia pasti datang. Tapi untuk saat ini dimanapun ada event, teman-teman shooter lainnya juga pasti datang Ji. Nah kalau untuk dari pemerintah sendiri Ji, itu ada perhatian khusus nggak? Ada lah, ada Seperti dong. apa Ji? Ya kayak ini, kayak kalau kita mau ada Porda nih, Porda lah, itu kan ada masa pelatihan. Pada saat masa pelatihan itu kan lumayan, ada uang saku, ada uang jajan, ada uang mimis ya, selama pelatihan itu kan lumayan. Terus kalau juara juga biasanya kan ada pelepasan atlet tuh, pasti si kepala daerahnya kan ngomong, nanti kalau emas dapat segini ya gitu kan, lumayan sebenarnya mah. Nah itu kalau misalkan untuk Porda sendiri Ji, untuk tahap seleksinya itu seperti apa Ji yang sudah diikuti oleh Haji ini? Biasanya dilempar ke PB-nya setempat sih. Jadi kita itu si PB itu ngadain seleksi untuk atlet-atlet yang akan diturunkan di Porda tersebut. Kayak waktu kemarin kan Porprov, PB Bandung Barat, di sini PB Bandung, semuanya ngadain seleksi. Nah nanti siapa yang mau dikirim ya itu gitu. Tapi yang dikirim itu pasti yang udah memang terbaik di daerahnya, udah tahapan seleksinya benar-benar lah gitu. Jadi ada duel di situ, terus ada pengujian mental, terus ada banyak hal. Ya sama sih kalau itu mah Ji, pasti ya
Cuman kalau di nembak itu kan beda. Kalau pokoknya olahraga itu lah, olahraga no lain lah nya, olahraga yang lain biasanya kan pasti ada bisa kecurangan wasit kayak gitu ya. Untuk si atlet ini nih karena bayar sekian mau dilanjutkan nih untuk perwakilan dari kabupaten mana contoh gitu. Kalau di menembak itu nggak bisa karena si poin itu kan terlihat jelas ya. Dia mau dicalonin nih untuk mewakili Jabar pada saat kualifikasinya kan kelihatan sekali gitu. Kalau untuk latihan menembak sendiri Ji, itu kan untuk pemula kan butuh pelatih dia. Nah itu kira-kira Ji sarannya gitu Ji harus ke siapa dan kemana Ji? Tahu tiap cabang ada kalau itu mah Kabupaten Bandung Mending Haji rumahnya di mana, coba dekati PB terdekat karena mereka itu welcome sebenarnya, welcome sekali. Jadi nggak mungkin kita datang ke sana terus kita dicuekin ya. Kalau olahraga yang lain kan bisa kayak gitu, tapi kalau untuk ini enggak aja. Kalau untuk budget sendiri Ji, nah saya kan pemula nih, nah itu harus menyiapkan berapa Ji biayanya Ji? Kalau budget, kalau lapang sih rata-rata asal kita ikut di klubnya itu gratis lah ya. Semua PB juga pasti. Untuk equipment, nah itu equipmentnya aja, equipment senapannya, terus teleskopnya, terus banyak hal ya lumayan itu. Untuk senapannya sendiri hampir 20 ke 24. Ada yang sampai 30. Untuk tele ada juga. Untuk ACW berapa Ji kira-kira? Untuk ACW ada paket murahnya ada 16. Untuk paket yang memang yang pro-nya sampai 20 sampai 25 lah. Oh gitu ya. Selain kita menyiapkan mental, Iya. juga menyiapkan budget juga ya dia. Nah, tapi rata-rata sekarang kan penembak itu udah tahu ya. Jadi jangan sampai pengalaman Rian itu terulang kan. Makanya Rian munculin produk ACW itu kan kayak gitu. Jadi waktu itu Rian itu beli terus jelek, diperbaiki, ganti laras, ganti ini terus Rian ganti. Kalau dihitung-hitung itu lebih mahal senapan yang dulu. Mending beli yang jadi, yang sekalian yang teruji udah, karena di BR itu ya equipment yang paling utama. Sehebat-hebatnya penembak, kalau equipmentnya jelek ya tamat. Nah ini berangkat dari pengalaman Haji nih sebagai atlet juga, terus pelaku usaha juga di bidang ini gitu ya. Nah itu kesulitan-kesulitan apa yang sudah dialami di suka dukanya Ji? Wah banyak sih. Dan itu pernah beli senapan dulu sebelum bikin senapan sendiri. Bikin senapan terus di otak-atik, ganti ini, ganti itu. Wah habis banyak tapi nggak kepake. Akhirnya tetap kaya dia. Kalah. oh, gitu ya. Oh. Berarti kita juga harus mau untuk ngulik ya, ngulik ya. Berarti intinya untuk pemula kita harus menyiapkan mental dan menyiapkan biayanya juga ya. Iya. Ya, untuk mental pasti, untuk skill itu kan bisa dilatih ya. Karena kalau di BR itu kan mengulas tentang ingatan kita terhadap kondisi angin pada saat itu gitu. Kalau untuk pemula sendiri di selain mental dan lain-lain lah, pokoknya tadi kan udah dibahas ya dia. Gitu. Terus kira-kira quotes atau masukan-masukan lah gitu ya untuk para pemula seperti saya gitu. Masukan mungkin kalau Rian mah nggak ahli dalam ngasih masukan, tapi ada anak didik Rian yang biasanya setiap ini dia itu newbie tapi
dari pertama dia masuk ke dunia kompetisi itu langsung dibawa ke Jurnas nih. Siapa nih? Spill namanya. Ada Irfan Nyubi nanti. Jadi waktu itu kita kan bikin produk, satu produk yang masih kerjasama tapi desain semuanya dari kita kan muncullah. Nah pada saat launching itu kan kita langsung si prototipenya bawa tuh ke Jurnas, jadi ke Jurnas di Jakarta itu langsung show Indonesia. Dia itu nembak itu malam itu setting unit sambil latihan, besoknya ikut kompetisi, masuk di urutan keempat dari 64 peserta. Oke, kita panggil aja Lid ke dia gerak ke dia. Nah, karena bener kita nggak ada persiapan nih, langsung panggil aja. Jadi kan Dede pernah waktu di Jakarta wengi nyeting siangna langsung kompetisi di Jakarta dan dapat urutan keempat. Kalau untuk yang baru pegang senapan itu sangat luar biasa ya. Pemula, bukan pemula lagi. Makanya disebut sampai sekarang kan senyum gitu. Cuman dia itu tiap kali kompetisi selalu beruntung. Yang lain anginnya gini, yang dia mah gini gitu kan. Jadi nembaknya cis juara kan. Nah, makanya kita tanya aja langsung. Kalau Haji nanya masalah tip and trick ya untuk teman-teman yang newbie. Nah, Malit. Yang pertama, Tips and trick. Apa aja nih? bakat. Bakat tuh betul, bakat kan. Benar, bakat benar. Hoki berarti yang pertamanya. Yang kedua, kemauan latihan lah. kan waktu itu dia menteri latihan heula. Jadi wengi nyeting siangna Berarti doa orang tua. Oh, doa orang tua. Yang kedua berarti doa orang tua. Yang ketiga, Nah, ya intinya mah latihan, sabar, konsisten. Terus hasil latihan kalau bisa dicatat. jadi hasil latihannya dicatat teman-teman gitu. Dicatatnya yang benernya ya. Kalau nyatet yang salah kan terlalu banyak kesalahannya. Jadi dicatatnya yang benar. Jadi gampang diingat. Jadi gampang. Nah, berarti Aja. poin utamanya itu berarti kita itu di setiap latihan itu jangan sampai nggak dapat apa-apa. Jadi walaupun sedikit itu harus kita ingat-ingat yang baiknya. Jadi setiap habis latihan kita tahu satu hal. Latihan lagi kita tahu satu hal gitu. Jadi terus-terusan. Jadi jangan sampai latihan itu ngebuang waktu, ngebuang mimis ya. Nah itu karena ngebuang latihan BR itu biayanya gede. Mimis itu bisa sampai berapa kali. Jadi sehari latihan itu wajib ada yang kalian dapatkan, itu aja. Ya intinya kalau latihan jangan ngejar poin. Kita nyindir itu kawan. Udah benar. Intinya jangan ngejar poin lah. Jadi kita kalau latihan itu tujuannya mencari tahu yang belum kita tahu. Nah, Keren ya. tumben pinter. Nah, pertanyaan nih buat Kang Irfan Ki. Cok. Ya. Nah, kalau Kang Irfan sendiri kan ini udah mengikuti banyak kompetisi mungkin ya. Jomnya juga Nah, banyak. dari beberapa kompetisi itu, kompetisi mana Ji yang memang Kang Irfan ini, yang menurut Kang Irfan ini paling wow, paling luar biasa pokoknya dari segi perjuangannya, mungkin jaraknya, mungkin tingkat kesulitan ketika kompetisi seperti apa? Yang paling paling Cirebon ya. Cirebon anu badai. Cirebon. Ah, Juara berapa sih? oh maaf, juaranya ini. Dua-duanya KPLP juaranya ini. Ya di mana? Di Cirebon badai.
anu badai nu mimiti, kalau badai yang kedua aku mengaku kalah. Ini yang masuk, aku nggak masuk. Banyak lah intinya setiap event perjuangannya Luar biasa luar memang. biasa lah. Gitu. Tenaga, biaya, pikiran semua lah. Apalagi kalau kita kan kita itu jadi kalau mau event itu H-2 baru nyiapin unit. Dah unitnya dijualan. Rokok. Rokok. Oke. Jadi sebelum berangkat event itu memang capek dulu sih, pasti capek Nyeting malam. gadang pasti. Soalnya kita kan nggak punya unit. Kalau ACW itu kan gimana ya, kayak yang kurang modal. Bukan kurang modal sebenarnya. Jadi setiap kali ada unit bagus, itu udah lah gitu. Udah pasti nggak akan bawa pulang gitu. Tiap event pasti keluar. Kejual langsung dijual. Keluar. Jual. Ya, ini yang suka marah. Oh, ini. Eleh tuh duit mah. Ele. Untuk kedepannya sendiri nih untuk Kang Haji sama Kang Irfan, untuk ACW sendiri itu kan sudah lama dia berdirinya dan mungkin sudah banyak unit juga lah ya, untuk khususnya chamber yang sudah keluar baik dari artikel ataupun seri-serinya lah ya. Nah untuk kedepannya nih untuk Kang Haji sama Kang Irfan, untuk Kang Haji mungkin ada nggak nih seri yang terbaru yang mau diluncurkan? Nah untuk ACW sendiri, terus Kang Irfan juga mungkin apakah nanti akan disupport gitu? Ya enggak. Ya enggak. Pokoknya yang ada unit di sini ya pakai. Kalau sebelum terjual, kalau udah terjual ya bikin lagi. Yang terbaru apa Ji? Yang terbaru apa Ji kira-kira? Yang terbaru kita itu lagi nyiapin ACW 7. ACW 7. Berapa bulan Ji? Mudah-mudahan Desember kita launching. Desember launching. Buat Kang Irfan, persiapan lomba apa Ji? Yang mau diikutin? Udah kita mah tiap ada lomba nggak pernah persiapan. Iya, langsung berangkat. Dadakan, lebih hangat. Makanya disebut paling beruntung kalau podium kayak waktu ke mana dari juara itu Lampung kemarin yang terakhir itu kan di sini nggak ada persiapan, bawa unit aja. Besok mau berangkat, hari ini tes dulu di lapangnya, tes di lapang 1 kali. Modal nekat berangkat, bukan modal nekat sebenarnya, ada non sih, ada donatur. Jadi ongkos gratis, hotel gratis, makan gratis. Nuhun Roni. Jadi sebenarnya karena ada itu aja kita berangkat. Juara Gue berapa? bukan kita ini yang Juara berangkat. berapa, Ji? Juara berapa Ji? Untuk LP urutan seberapa? LP Om Roni ke-3, Evan ke-4 atau 5? Nah, untuk HP, HP HR. HR Evan ke-1. Om Roni berapa ya? Masih 10 besar lah. 10 besar. Padahal atlet yang memang metal kitanya nggak pernah latihan, nggak pernah apa, paling latihan nyeting unit, Bener. nyeting unit udah itu. Ada nembak itu nggak kayak yang lain kan fokus tiap seminggu berapa kali gitu ya. Kalau kita mah enggak, memang orang beruntung aja. Tapi Ji, sesama atlet Ji, itu kebersamaannya walaupun musuh tetap Patemak-temak enggak lah, biasa aja lihat Di nembak mah gimana ya? nggak ada kata Nggak musuh. ada musuh. Yang harus dilawan itu diri Nah, sendiri. Nah, kalau untuk Kang Irfan sendiri nih, setiap kali nembak, nah, kan seperti orang mau naik panggung lah gitu ya, mau pidato, mau dia melakukan pertunjukan. Nah itu ada nggak deg-degan
tremor atau seperti apa gitu kan, itu kita harus fokus kan gitu. Pasti ada lah itu tremor, panik, tegang, pasti ada ya itu kan. Kalau nembak itu kita itu harus mengendalikan itu emosi, harus sabar, itu kan harus mengendalikan diri sendiri. Mengendalikan diri sendiri Iya. ya. Yang paling bikin dia tremor itu kalau dia udah ngomong awas teh juara soalnya pakai chamber urang itu. Oke, nyerahkan chamber urang untuk menang. Langsung nembaknya tuh gitu. Untuk lawan di kompetisi Kang Irfan, menurut Kang Irfan yang paling terberat dalam segi apa namanya poin gitu, nah itu siapa kira-kira? Banyak lah, semuanya juga berat loh. Semuanya berat. Semua berat. Enggak termasuk ini. Kalau Kang Rian kayaknya mah gampang ya. Gampang. Nah, kalau lawan si AA itu kan pakai tangan kiri juga berani. Oh, Alasan, jadi mah. karena udah tahu celahnya mungkin ya. Ya, Nggak ada, di nembak itu nggak ada celah, nggak ada apa-apa. Nah, untuk ACW sendiri nih Ji, rencana kedepannya seperti apa? Yang pasti kita itu pasti inovatifnya, karena apa yang kita alami sebelum bikin chamber, nah itu jangan sampai kejadian ke teman-teman. Makanya cukuplah beli chamber dari kita, udah nggak usah diapa-apain. Karena yang paling repot itu kan katanya setting biaya setting kesini mahal gitu ya. Makanya kita itu selalu berusaha untuk si chamber itu datang pasang jadi gitu. Yang nanya ke kita OP-nya berapa, ininya berapa, kita pasti jawab. Nggak pernah kita OP-nya cari aja sendiri, nggak pernah. Pasti sok coba ada nggak yang nanya ke Rian, nanya OP atau ke Irfan, nanya OP speed berapa, ya kita kasih tahu gitu. Karena di menembak itu kalaupun dia akan jadi musuh atau jadi bukan jadi musuhnya, jadi lawan, jadi saingan lah, tetap aja kembali lagi ke skill kita. Skill kita nggak bisa dilawan. Unit boleh. Meren atau Nah, Ji, sekian dulu mungkin dia pertanyaan yang saya ajukan jadi ya. Oke. Mudah-mudahan nanti jadi inspirasi, masukan buat saya, gitu dia sama juga netizen. Ya intinya jangan menyalahkan unit gitu. Kalau Iya. latihan mau gimana pun hasilnya yang dikoreksi kitanya. Jadi kalau sedikit menyalahkan unit, taunya unitnya bagus, kitanya yang error gitu kan. nyindir deh. Oke. Terima kasih ya untuk teman-teman yang udah nonton sampai akhir, dan itu ada 2 quotes ya. Yang pertama itu tiap latihan harus dapat ilmu. Yang kedua itu jangan kita menyalahkan keadaan semuanya ya. Nyalahin unit, nyalahin da ieu mah angin badag atau ieu mah kondisi kia, jangan. Gitulah teman-teman. Mungkin segitu untuk selama Rian berbicara di sini. Kalau ada tutur kata yang kurang baik, kurang berkenan, mohon maaf. Segitulah. Salam olahraga dan tetap hindari narkoba. Jangan nanti